Nah, ada dua cara dalam mensolatkan jenazah. Dua-duanya memang 4 kali takbir. Walaupun ada riwayat yang lain menyebutkan Nabi pernah melakukan 5 kali takbir, tapi ini jarang dilakukan. Jadi jangan aneh-aneh lah. Walaupun itu pernah dilakukan Nabi, cuma kalau orang belum familiar itu jangan. Yang biasa aja yang 4 kali takbir. Nah, 4 kali takbir ini ada 2 macam versi. Dan dua-duanya boleh karena itu sesuai dengan contoh Nabi. Pertama, setelah takbir pertama kita membaca Al-Fatihah dan salawat atas Nabi. Jadi Allahu Akbar takbir pertama, bacalah Al-Fatihah, kemudian salawat. Kemudian setelah takbir kedua membaca doa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabr wa adzabah. Nah, itu yang kedua, setelah takbir yang kedua. Setelah takbir ketiga baca doa lagi, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Lalu takbir yang keempat. Nah, setelah takbir keempat tidak ada lagi doa, langsung setelah itu salam. Ini versi yang pertama, biasa dilaksanakan di Masjidil Haram atau juga di Masjid Nabawi. Kenapa? Jadi kita nih pindah capat badan di takbir keempat, ternyata tidak ada doa lagi setelah itu. Nah, versi yang kedua ini biasa dilaksanakan di Indonesia dan ini pun juga sesuai dengan sunnah Nabi. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca salawat. Setelah takbir ketiga membaca doa Allahumma gfir lahu tadi. Setelah takbir keempat membaca doa juga, yaitu Allahumma gfir li hayyina tadi. Nah, itu juga diperbolehkan. Jadi setelah itu baru salam. Kemudian adakah kalau seandainya semakin banyak kan orang yang mensolati semakin baik bagi si mayit. Kalau misalnya yang mensolati cuma sedikit kan ya Bapak? Apakah harus dibagi 3 sop? Karena ada hadis jar, sebagian orang kalau jumlahnya sedikit maka bagi 3 sop. Misalnya yang hadir cuma 6 Pak. Sop pertama 2 orang, sop kedua 2 orang, sop ketiga 2 orang. Apakah memang seperti itu makna hadis ini? 2 hadis yang menyebutkan tentang 3 saf ini derajatnya dhaif. Salah satu sebagaimana yang didhaifkan oleh Imam Albani. Nah, 1 hadis ada derajatnya sahih tentang 3 saf tadi. Tetapi sebenarnya pemahamannya bukan seperti itu, Pak. Itu justru menyalahi tata cara sholat berjamaah. Kan kita harus 1 saf, Pak. Maknanya hadis itu sebenarnya bukan seperti itu memaknainya, tetapi maksudnya adalah kenapa Nabi memerintahkan 3 saf. Itu artinya semakin banyak orang yang mensolati maka semakin baik bagi si mayit. Nah, kalau seandainya memang yang mensolati cuma 6 orang ditambah 1 imam misalnya berarti 7, maka tetap dalam 1 saf, Pak. Kayak Pak kalau misalnya mensolati cuma bertiga, Pak, ditambah 1 imam 4. Masa di saf pertama seikung, saf kedua seikung, saf ketiga seikung? Ini artinya menyalahi sholat berjamaah kan? Seharusnya ya sudah jejer aja. Nah, ini jadi pemahaman tentang suatu hadis tidak bisa kadang-kadang dipahami secara tekstual. Jadi maknawi dari hadis itu sebenarnya adalah semakin banyak orang yang mensolati maka semakin baik bagi si mayit. Itu sebenarnya makna sesungguhnya dari hadis tentang 3 saf tersebut. Demikian karena waktu juga yang bisa ulun sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.